Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Masih di bab yang pertama, bab yang membahas tentang kedudukan tauhid yang sangat agung, bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar. Memasuki dalil yang kelima, yaitu pembahasan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan di dalam 3 ayat ini terkandung 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas satu persatu 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 ayat ini. Ayat ini dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, yaitu sampaikan kepada manusia, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kamu atas kamu. Jamaah sekalian, inilah awal ayat. Di sini ada 2 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, yang berhak mengharamkan dan menghalalkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika ada seorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah berbuat syirik. Dan insyaAllah ada bab tersendiri yang membahas tentang ini. Pelajaran yang kedua, di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa 10 wasiat ini berasal dari Rabb kamu. Artinya, yang menciptakan kamu, yang selalu memberikan rezeki kepadamu, yang mencurahkan segala kenikmatan untukmu, yang mengaturmu, yang menguasaimu, dan kamu selalu butuh kepadanya, karena dia adalah Rabb kamu. Kalau begitu jamaah sekalian, kamu tidak punya pilihan apabila Rabbmu telah menetapkan, kecuali tunduk dan patuh. Ini faidah penting di awal ayat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, 10 wasiat ini datang dari Rabb. Maka kita sebagai hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan,
apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas mereka satu ketentuan, lalu mereka masih mencari pilihan yang lain. Jadi seharusnya kita sebagai hamba, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kita tunduk dan patuh, kita bersikap sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Mari kita bahas 10 wasiat yang Allah tetapkan di dalam 3 ayat ini. Al-An'am 151 sampai 153. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jamaah sekalian wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Dan larangan berbuat syirik berarti perintah untuk bertauhid. Karena itu konsekuensinya, tauhid lawannya adalah syirik. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia tidak berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, tauhidnya batal. Maka kita pun paham, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tauhid merupakan kewajiban terbesar. Dan sebaliknya, dosa syirik adalah dosa terbesar. Kenapa? Karena perintah bertauhid dan larangan berbuat syirik disebutkan di urutan yang pertama. Sebagaimana pada dalil yang keempat, kita telah membahas 10 hak. Juga disebutkan nomor 1, hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Maka kita pun paham, tauhid adalah kewajiban yang paling agung dan syirik adalah dosa terbesar. Jemaah sekalian, apa konsekuensinya kalau kita sudah paham bahwa tauhid adalah amalan yang paling agung dan syirik adalah dosa yang paling besar? Konsekuensinya adalah tauhid itu selalu kita prioritaskan dalam hidup kita, yaitu dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya, dan dalam mengajarkannya kembali. Kita harus lebih semangat belajar tauhid. Kita harus lebih semangat dalam mengamalkan tauhid dan menjaganya agar tidak hilang ataupun berkurang. Begitu pula kita harus lebih semangat dalam mengajarkan tauhid, terutama kepada anak-anak kita, keluarga kita. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasiat-wasiat Luqman alaihi salam kepada anaknya. Dari banyaknya wasiat beliau, maka wasiat yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi tauhid harus selalu diutamakan. Kenapa jamaah sekalian? Karena tauhid adalah pondasi amalan. Nggak ada gunanya kita ajak orang sholat, puasa, zakat, haji kalau tauhidnya rusak. Tidak ada manfaatnya seseorang melakukan semua amal soleh kalau tauhidnya bermasalah. Karena dosa syirik itu menghapuskan amalan.
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Di surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Inilah sebabnya mengapa tauhid itu selalu dinomorsatukan, karena tauhid adalah pondasi amalan. Begitu pula tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah tentu lebih besar dari hak seluruh hamba. Maka ini pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran lainnya, ayat ini juga mengingatkan kita, larangan berbuat syirik adalah larangan dalam bentuk umum. Karena disebutkan di sini dalam bentuk nakirah, syai'an, menggunakan tanwin, yang terletak dalam konteks larangan, alla tusyriku bihi syai'ah. Jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tidak ada pengecualian. Siapapun yang dipersekutukan dengan Allah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ayat datang dalam bentuk umum. Jadi tidak ada bedanya orang yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, arca-arca, dewa-dewi, dan menyembah setan. Tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah para nabi, para wali, dan malaikat. Sama-sama berstatus musyrik. Oleh karena itu, umat Nasrani yang menyembah nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam, di dalam agama Islam dihukumi sebagai orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pantas dipersekutukan dengan siapapun, karena seluruh makhluk, semulia apapun mereka, tetap saja mereka rendah di hadapan Allah. Mereka kecil, mereka hina di hadapan Allah. Maka tidaklah pantas ada satupun makhluk yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, adalah hamba yang paling mulia, tapi beliau masih manusia biasa. Beliau adalah manusia yang lemah di hadapan Allah, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kita samakan dengan Allah yang maha kuat, yang tidak membutuhkan siapapun? Maka menyamakan Allah dengan makhluk, meskipun itu makhluk yang paling mulia, adalah sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. Perintah bertauhid dan larangan berbuat syirik. Maka tauhid adalah kewajiban teragung dan syirik adalah dosa terbesar. Dan bahaya dosa syirik insyaallah ta'ala akan kita bahas pada bab tersendiri. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sampai di sini kita sudah membahas 3 ayat, yaitu dalil yang ketiga, 4 dan 5. Semuanya memperurutkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala disusul dengan hak kedua orang tua, menunjukkan kepada kita agungnya hak kedua orang tua. Kalau begitu, berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar, dan sebaliknya durhaka pada kedua orang tua dosanya sangat besar. Dan ayat ini juga memberi pelajaran, berbakti kepada kedua orang tua datang dalam bentuk umum,
sehingga mencakup semua bentuk kebaktian. Apa saja yang bisa menyenangkan orang tua kita, lakukanlah. Tentu selama tidak mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dialah yang seharusnya kita taati melebihi siapapun. Sebagaimana dia juga yang harus lebih kita cintai dan lebih kita takuti daripada siapapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ta'a fil ma'ruf." Ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jemaah sekalian, adanya wasiat ini karena dahulu ada tradisi jahiliyah. Orang-orang musyrik di masa jahiliyah dahulu membunuh anak-anak mereka sendiri. Anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak perempuan. Anak laki-laki pun mereka bunuh karena takut anak ini merepotkan mereka untuk mencari rezeki baginya atau memberi makan kepadanya. Maka ini tradisi jahiliyah. Padahal jemaah sekalian, orang-orang jahiliyah, orang Arab musyrik di masa itu, sebenarnya mereka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan rezeki. Makanya di surat Yunus disebutkan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Tapi keimanan mereka kepada Allah yang menjamin rezeki itu lemah. Bukan mereka tidak beriman, tapi keimanan mereka lemah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Namun karena lemahnya keimanan mereka, sehingga mereka sampai tega membunuh anak mereka sendiri karena khawatir tidak bisa memberikan rezeki kepada anak itu atau merepotkan mereka. Maka Allah menegaskan kembali, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir. Rezeki anak-anak kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Walhamdulillah, di masa sekarang hampir tidak terdengar orang tua yang tega membunuh anaknya. Namun sayang, masih ada yang mirip dengan ini, yaitu sebelum lahir sudah dicegah duluan. Alasannya pun sama, takut nggak bisa ngasih makan. Cuma bahasanya berbeda. Bahasanya supaya tidak terjadi peledakan penduduk, supaya bumi nggak terlalu padat, dan yang semisalnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya.
karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi dianjurkan memperbanyak anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah kamu aku kabarkan istri-istrimu yang akan menemanimu sampai ke surga? Mereka memiliki 3 sifat. Yang pertama, wadud, penyayang kepada suami, penyayang kepada anak-anak. Yang kedua, walud, subur kandungannya, banyak anaknya. Yang ketiga, idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, wanita yang apabila dia sedang marah atau diperlakukan buruk oleh suaminya atau suaminya marah, qalat, dia pun berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, inilah tanganku dalam genggamanmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Jadi dia mengalah kepada suaminya meskipun suaminya yang salah, untuk meredakan amarah suaminya. Karena kalau sudah reda amarah, selesai masalah. Ini 3 sifat wanita yang akan terus bersama suaminya sampai ke surga. Maka sifat yang kedua adalah banyak anaknya. Kecuali tentu kalau dia memiliki uzur, maka dia tidak tercelah. Seperti seorang wanita yang mungkin diuji dengan sebuah penyakit yang kata dokter ahli dan terpercaya mengatakan, ibu ini nggak bisa lagi hamil. Kalau hamil bisa membahayakan jiwanya, maka boleh dicegah kehamilannya. Tapi itu dengan syarat kehamilannya belum sampai umur 4 bulan. Kalau sudah sampai umur 4 bulan, dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan. Karena saat itu janin sudah ditiupkan ruh. Apabila menggugurkannya akan membuat dia wafat, maka dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan. Jadi yang dianjurkan dalam syariat justru memperbanyak anak. Dan jangan takut miskin. Kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu di zaman-zaman masih susah, nggak seperti sekarang kita lebih mudah mencari rezeki. Orang tua kita dahulu punya banyak anak, tapi Allah berikan kemudahan kepada mereka, sehingga tidak salah kalau orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak masalah, ditambah rezeki. Jadi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki anak-anak kita. Cuma kita yang perlu meningkatkan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, memasrahkan urusan-urusannya hanya kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan.
Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Jemaah sekalian, perbuatan keji itu mengandung dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum mencakup semua perbuatan dosa. Sedangkan makna khusus adalah zina. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan di sini terkandung pelajaran penting bahwa larangan berbuat dosa mencakup dua larangan, yaitu larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Dan ini termasuk keindahan syariat, yaitu memberikan pencegahan sebelum terjadi masalah. Itu lebih mudah daripada mengatasi masalah yang sudah terjadi. Ini termasuk keindahan syariat. Oleh karena itu, apabila syariat mengharamkan sesuatu, maka semua yang menjerumuskan padanya juga diharamkan. Ketika syariat mengharamkan zina, maka semua yang menjerumuskan kepada zina juga diharamkan. Terlebih larangan berbuat syirik, maka semua yang menjerumuskan pada syirik juga diharamkan. Bahkan termasuk syirik kecil. Semua yang menjerumuskan kepada syirik besar itu sudah dihukumi sebagai syirik kecil. Dan insyaAllah di kitab ini banyak pembahasan tentang syirik kecil atau dosa-dosa yang menjerumuskan kepada syirik besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus di sini agar kita menjauhi perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada 3 penafsiran ulama yang masyhur tentang makna yang nampak maupun yang tersembunyi. Penafsiran yang pertama, yang nampak artinya yang bisa dilihat atau didengarkan oleh orang lain, dan yang tersembunyi yang tidak mereka lihat atau tidak mereka dengarkan. Maka jangan sampai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di hadapan manusia. Ketika hanya kita dengan Allah saja kita berani berbuat maksiat, naudzubillah, seakan-akan kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. Dan inilah di antara ujian kita di masa sekarang. Di hadapan manusia seakan-akan kita musuh setan. Di medsos kita yang kita posting yang baik-baik semuanya, tapi saat kita bersendirian dengan gadget kita, semua maksiat kita lakukan, semua yang haram dilihat kita lihat. Jadi jangan sampai seakan-akan manusia lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, yang nampak itu yang dosanya besar, yang tidak nampak yang dosanya kecil. Maka Allah menyuruh kita menjauhi semua dosa, yang besar maupun yang kecil. Penafsiran yang ketiga, yang nampak itu yang diketahui oleh umumnya manusia bahwa itu adalah dosa. Sedangkan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh umumnya manusia bahwa itu adalah dosa, tapi para penuntut ilmu mengetahui, para ulama mengetahui. Jadi jangan sampai suatu perbuatan dosa di hadapan kawan-kawan penuntut ilmu tidak kita lakukan, tapi ketika kita kembali kepada orang-orang awam, kita menganggap itu dosa yang biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Inilah wasiat yang keempat. Kita masuk wasiat yang kelima. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jiwa yang Allah haramkan itu ada 4.
Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Menghilangkan nyawa seorang muslim adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras di surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Dan barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja. Perhatikan penyebutan orang beriman di sini juga datang dalam bentuk umum, sehingga mencakup orang beriman yang kuat imannya maupun orang beriman yang lemah imannya karena dia suka berbuat dosa-dosa besar. Tapi selama dia masih muslim, masih beriman, tidak melakukan dosa, kekafiran dan kesyirikan, maka dia tercakup di dalam ayat ini. Barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu adzaban azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jiwa yang haram dibunuh yang kedua adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah pemerintah kaum muslimin dan dia tunduk kepada pemerintah, dia tidak melakukan pemberontakan. Maka dalam syariat Islam, non-muslim yang tinggal di negeri mayoritas muslim harus dilindungi, bukan dihilangkan nyawanya. Yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Kalau ada seorang muslim yang berjanji untuk melindunginya, seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Yang keempat, kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang telah menyepakati perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka tiga jenis orang kafir ini haram dibunuh. Haram dibunuh, apakah karena mereka mulia? Tidak. Seorang muslim haram dibunuh karena dia mulia, hidupnya dan matinya pun masih mulia. Sehingga kalau kita ke pekuburan orang-orang muslim, kita harus ucapkan salam dan nggak boleh masuk pakai sandal, nggak boleh menginjaknya, nggak boleh melangkahinya, nggak boleh duduk di atasnya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat melecehkan penghuni kubur itu. Sedangkan orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka hina, mereka tidak punya kemuliaan sedikit pun. Namun mereka yang tiga jenis ini haram dibunuh karena ada perjanjian dengan kaum muslimin. Sebab sifat kaum muslimin apabila sudah berjanji pantang untuk mengingkari. Orang yang suka ingkar janji adalah orang yang memiliki sifat kemunafikan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras tentang dosa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kata beliau, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi membunuh orang kafir
yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin adalah dosa yang sangat besar. Maka kita pun paham apa yang dilakukan oleh para teroris, yaitu mengebom gereja di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ini adalah bukan termasuk jihad, itu terorisme, dan itu bertentangan dengan ajaran syariat Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu contohnya apa? Seorang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, maka dia boleh dihukum mati, harus dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Begitu pula kisos, membunuh dibalas bunuh. Begitu pula orang yang murtad keluar dari Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Begitu pula homoseksual melakukan hubungan sejenis, hukumannya adalah hukuman mati. Tapi jamaah sekalian, semua hukuman-hukuman ini yang berhak melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Tugas masyarakat mengingatkan, menasihati, pemerintah yang memberikan hukuman mati. Kalau pemerintah tidak melakukan dosa-dosa mereka, kita tidak boleh mengambil alih. Tapi ada kondisi masyarakat biasa diizinkan membunuh. Contoh dalam jihad fisabilillah, kalau terpenuhi syarat-syarat berjihad. Dan termasuk jihad orang yang membela hartanya, atau membela dirinya, atau membela keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang ingin merampas hartaku?" Kata beliau, "La tu'tihi malak, jangan kamu berikan." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku?" "Qatilhu, perangi dia, lawan dia." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuh dia?" Kata Rasulullah SAW, "Tempatnya di neraka." Berarti kamu nggak salah, dia yang salah. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang terbunuh?" Kata Rasulullah SAW, "Engkau mati syahid." Jadi ini kondisi masyarakat biasa diizinkan membunuh, tapi bukan dengan maksud membunuh, melainkan sekedar untuk membela diri. Oleh karena itu, kalau nggak harus membunuh, ya jangan membunuh. Ya misalkan yang mau merampok kita itu sudah lumpuh, sudah terkapar, ya nggak usah dibunuh. Serahkan dia kepada pemerintah. Iya. Kemudian ini akhir ayat yang pertama ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Orang yang berakal itu adalah orang yang menaati wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menentang Allah, yang berbuat maksiat adalah orang yang kehilangan akalnya. Apakah kehilangan sebagian atau semuanya? Apakah kehilangan sementara atau selama-lamanya? Orang yang berakal adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada, tidak mungkin ada. Yang ada hanyalah tentang hal-hal gaib. Ini diantaranya yang belum mampu dijangkau oleh akal sehat kita karena keterbatasan akal kita. Kecuali ada wahyu yang menjelaskan kepada kita. Namun
Tidak ada dalam ajaran Islam sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada. Kalau seseorang mendapati ada satu ayat atau satu hadis kayaknya bertentangan dengan akalnya, maka yakinlah akalnya itu sedang error, sedang bermasalah. Dia yang nggak ngerti, nggak paham. Kalau akal seseorang sehat, tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Atau kemungkinan yang lain, hadisnya dhaif, sehingga nggak masuk akal memang. Karena bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hadisnya sahih, tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Kalau akal seseorang masih sehat. Kita masuk wasiat yang ke-6. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa, yaitu dia sudah mampu mengelola hartanya, maka kembalikan hartanya kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita menggunakan harta anak yatim selain untuk kepentingan anak itu. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan yang sangat keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka adalah api, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi dalam ayat ini kata Allah, kecuali dengan cara yang terbaik. Para ulama menjelaskan, maksud dengan cara yang terbaik adalah kalau kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan hartanya, maka kita bantu anak itu supaya hartanya berkembang, lalu hasilnya kita serahkan kepadanya. Kalau kita nggak ada pengalaman dan nggak ada kecakapan untuk berbisnis mengembangkan hartanya, ya jangan, nanti malah jadi bangkrut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, apabila anak itu sudah mencapai usia dewasa, yaitu dia sudah mampu mengelola hartanya, maka kembalikan hartanya kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ini hendaklah kita berhati-hati. Kalau kebetulan kita dititipi harta anak yatim, jangan sampai kita khianat dalam hartanya tersebut. Hendaklah kita amanah. Dan hari ini banyak sekali permintaan-permintaan sumbangan untuk anak yatim yang tidak jelas. Entah mereka dapat dari mana nomor WhatsApp kita, setiap hari mengirimkan permintaan bantuan. Entah siapa yang memintanya, disalurkan kemana, terus pertanggungjawabannya gimana, ada nggak auditnya? Dan ketahuilah jemaah sekalian, termasuk peraturan pemerintah untuk yayasan-yayasan harus ada audit independen. Jadi masalah keuangan ini jangan dipandang remeh. Kalau nggak ada auditnya, akan menjerumuskan kita pada penyelewengan dana milik orang. Titipan-titipan di jalan Allah, terlebih lagi harta milik anak yatim. Lebih baik kita nggak usah terlibat dalam urusan-urusan seperti itu, kecuali dikelola dengan profesional. Mending kita sibuk dengan urusan berbisnis misalkan, daripada ngurus harta yang bukan milik kita, tapi kita nggak sanggup amanah.
maka lebih baik kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita berbisnis misalkan, hasilnya kita bisa bagi untuk sedekah, itu jauh lebih baik. Kita selamat dari khianat dan kita juga dapat pahala bersedekah, daripada kita sibuk mengurus harta milik orang padahal kita tidak amanah. Yang boleh mengurus harta milik orang ini hanyalah orang yang betul-betul amanah, dan harus ada pengawasan dari pihak yang independen sebagaimana ini aturan pemerintah kita. Iya, ini sangat disayangkan, perlu diingatkan, perlu dinasihati. Banyak sekali beredar proposal-proposal, terutama melalui WhatsApp, permintaan-permintaan sumbangan yang tidak jelas, yang kita nggak tahu ini siapa, kemana dibelanjakan, laporan pertanggungjawabannya gimana, nggak ada. Iya. Kita masuk wasiat yang ke berapa sekarang? 7. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan tunaikanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Para ulama mengatakan wasiat ini mencakup perintah berbuat adil dalam kondisi apapun. Hendaklah kita menjadi orang yang berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita sudah berusaha untuk adil, namun mungkin ada kekurangan sedikit, Allah Subhanahu wa taala memberi maaf yang kita nggak sanggup memastikannya. Contoh, mungkin kita misalkan menjual beras, kita sudah ukur beras itu 1 liter, mungkin kurang 1 butir. Ini sulit dipastikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan. Tapi ini hanya berlaku dalam perbuatan, sedangkan dalam ucapan tidak berlaku. Maksudnya, seseorang itu tidak bisa mengatakan, saya nggak bisa berbicara dengan adil. Dia tetap harus ngomong seadanya, sesuai dengan fakta, ngomong dengan adil. Nggak bisa dia beralasan seperti itu. Oleh karena itu, di wasiat berikutnya Allah tidak mengatakan kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, yaitu dalam wasiat berbuat adil dalam ucapan. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka berucaplah dengan adil meskipun terhadap kerabat dekat. Maka ini mencakup semua bentuk ucapan. Hendaklah kita ucapkan dengan adil, yaitu dengan penuh kejujuran. Contoh misalkan kita diminta bersaksi di pengadilan, katakan yang sebenarnya, meskipun persaksian kita mungkin merugikan orang dekat kita, keluarga kita, orang tua kita sendiri sekalipun. Kalau mereka memang salah, katakan mereka salah. Misalkan ada perselisihan tanah antara orang tua kita dengan tetangga kita. Kita tahu sebenarnya tanah itu milik tetangga kita, bukan milik orang tua kita. Maka katakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya. Kalau orang tua kita salah, katakan salah. Bahkan walaupun lawan dalam berseteru di pengadilan itu orang kafir yang kita benci kepadanya, tapi tetap kita harus berbicara benar. Apa yang menjadi hak dia, katakan itu hak dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Inilah ajaran Islam. Tidak pandang bulu, selalu berlaku adil, tidak peduli kepada orang dekat maupun orang jauh.
kawan maupun musuh, saudara maupun bukan saudara, tidak peduli. Inilah hukum Islam. Rasulullah SAW pernah bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Kita masuk wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Perjanjian Allah dalam ayat ini mencakup dua makna. Yang pertama, semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Maka kita telah berjanji kepada Allah untuk tunduk dan patuh sejak kita masih berada di sulbi Adam alaihi salam. Tapi kita nggak ingat perjanjian itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa perintah dan larangannya itu perjanjian kita dengannya, untuk selalu tunduk dan patuh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makna perjanjian Allah yang kedua dalam ayat ini adalah semua perjanjian yang kita buat dengan orang lain. Contoh perjanjian bisnis, perjanjian kerjasama dagang misalkan, maka itu adalah perjanjian Allah yang harus kita tunaikan. Kenapa dinamakan perjanjian Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk selalu menepati janji. Maka ingatlah, ketika kita berkhianat terhadap perjanjian yang sudah kita buat dengan orang, maka kita berkhianat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di hukum dunia kita bisa lolos, dia nggak bisa nuntut kita di pengadilan, kita mungkin bisa menang, tapi ingat masih ada pengadilan akhirat. Hati-hatilah dengan harta milik orang, hati-hatilah dengan hak-hak orang yang tidak kita tunaikan. Di akhirat ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah akhir ayat yang kedua, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu dapat memetik pelajaran. Maka orang yang tunduk kepada wasiat Allah adalah orang yang bisa memetik pelajaran, menunjukkan dia orang yang cerdas, menunjukkan dia ulil albab, termasuk orang-orang yang cerdas kalau dia bisa memetik pelajaran, yaitu tunduk kepada wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang menentang wasiat-wasiat Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita masuk wasiat yang ke-10. Dan ini adalah ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10, yaitu perintah mengikuti satu jalan. Maksudnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Maksudnya meninggalkan semua selain agama Islam. Namun agama Islam yang dimaksudkan di sini adalah Islam yang asli, yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat beliau, lalu mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain,
Islam yang asli itu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah yang disebut pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan, wala tattabi'us subul, firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan yang sesat yang akan membuat kamu terpecah belah. As-subul, jalan-jalan yang lain itu maknanya adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah jemaah sekalian, jalan-jalan yang lain yang tersesat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Apalagi syirik dan kufur, tentu lebih sesat lagi. Maka perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, yaitu yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ayat ini menjelaskan kepada kita, itulah penyebab manusia tersesat dan umat Islam terpecah belah. Begitu pula asyubuhat, syubhat-syubhat, yaitu ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran meskipun terlihat benar. Kelihatan ada dalilnya berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dipahami seperti yang dipahami para sahabat, maka itulah syubhat. Sehingga kita pun tahu ayat ini bermakna perintah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah satu-satunya jalan kebenaran, selain itu adalah kesesatan. Sebagaimana juga dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Artinya semuanya sesat, hanya satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kenapa mereka tersesat? Karena mereka berbuat bid'ah dan mengikuti syubhat, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat. Apalagi kalau mereka berbuat kesyirikan dan kekafiran, maka ini tentu lebih jauh ketersesatannya. Jadi jemaah sekalian, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan perintah bertauhid dan ditutup dengan perintah berpegang teguh dengan sunnah. Menunjukkan inilah dua hal pokok dalam agama Islam. Dan ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam, apakah itu syirik atau kekufuran atau bid'ah ataupun maksiat, itulah penyebab umat Islam terpecah belah. Berarti ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita untuk menyatukan umat adalah dengan mengajak mereka mengikuti ajaran yang asli, yang dibangun di atas dasar tauhid dan sunnah. Hanya inilah satu-satunya jalan persatuan umat. Tapi setan menipu manusia dengan menggambarkan kepada mereka bahwa yang mengajak kepada sunnah, melarang bid'ah, justru mereka itulah yang dianggap sebagai pemecah belah umat.
Padahal yang mereka lakukan adalah menyatukan umat, dan hanya itu satu-satunya jalan untuk menyatukan umat. Begitu pula yang melarang kesyirikan dan kekufuran, dianggap pemecah belah bangsa, dianggap intoleran. Padahal justru mereka yang mengajak kepada persatuan yang hakiki. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita pun paham. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Persatuan itu bukan sekedar kita bersama, bareng, ngumpul, tidak. Persatuan itu adalah mengikuti jalan kebenaran. Itu hakikat persatuan. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah, berjamaah dan bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Oleh karena itu Ahlus Sunnah disebut juga wal jamaah, Ahlus Sunnah wal jamaah. Sedangkan Ahlul Bid'ah disebut juga wal furqah, Ahlul Bid'ah wal furqah. Karena persatuan yang hakiki adalah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka seseorang tidak mungkin bisa mencapai derajat takwa kecuali dia mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Inilah jalan menuju ketakwaan. Maka jemaah sekalian, kalau kita lihat ada orang rajin ibadah tapi dia berbuat bid'ah, dia bukan orang yang bertakwa dan amalannya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebagai penutup, kita baca dalil berikutnya untuk menguatkan pentingnya memahami dan mengamalkan 10 wasiat ini. Penulis rahimahullah menyebutkan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan membacakan untuk kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Al-ayah, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang telah kita bahas. Maksud athar ini jemaah sekalian adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ingin menerangkan kepada kita, andai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis wasiat, maka yang beliau akan tulis 10 wasiat ini. Kenapa? Karena wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seakan-akan 10 wasiat ini adalah wasiat tertulis yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikuatkan dengan stempel beliau, yang menunjukkan itu wasiat resmi dari beliau. Dan ini sekaligus juga ingin menerangkan kepada sejumlah sahabat yang ketika itu menyayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat belum sempat menulis wasiat. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalian enggak perlu sedih, kalian enggak perlu kecewa. Kalau kalian ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baca saja ayat ini.
Karena wasiat Allah itu juga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan athar ini menunjukkan kepada kita pentingnya 10 wasiat ini. Di dalamnya sudah terkandung ajaran-ajaran agama yang paling penting, terutama wasiat nomor 1 dan wasiat nomor 10 sebagai pondasi agama Islam. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan dari pagi hingga siang ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Kita ke pertanyaan. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa mengirimkan pesan singkat ke 0811803389, 0811803389. Dan langsung kita sampaikan atau kita bacakan pertanyaan dari jamaah yang hadir langsung melalui kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana diberitahu sepupu dan dibagikan bacaan untuk Rabo Posam, namanya Ustaz, Rabo Kosam, dan mereka menggunting potongan kertas atau ayat sebagai apa ini, yang dimasukkan ke bak mandi agar dibuat mandi pakai ayat tersebut sebagai ruqyah. Apakah ini bid'ah Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, jadi pertanyaannya ini, apakah ini cara-cara bid'ah atau syirik Ustaz? Ayat ditulis di kertas, terus dipotong-potong masukkan bak mandi, disuruh dipotong-potong masukkan bak mandi untuk meruqyah. Saya belum tahu dalilnya. Yang ada adalah langsung dibacakan di air, kemudian digunakan untuk mandi bagi orang yang sakit, atau diminumkan, atau kedua-duanya. Tapi kalau dengan cara ditulis di kertas kemudian dipotong-potong lalu dilarutkan di air, saya belum tahu dalilnya. Dan perlu diwaspadai juga, jangan sampai di situ ada tulisan-tulisan yang bukan bagian dari Al-Quran. Kalau ada tulisan-tulisan bukan bagian dari Al-Quran, maka ini bisa sampai pada tingkat syirik. Atau meyakini kertas itu yang bermanfaat bukan sekedar ayat Qur'annya, maka ini juga syirik. Jadi itu perlu dikoreksi, cara yang salah, yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah dibacakan di air. Iya. Dan yang paling penting harus jelas apa yang dibaca. Yang dibaca adalah ayat Quran dan doa-doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala tentang ruqyah ada bab tersendiri, yaitu bab yang ke-8. Kita akan bahas lebih detail. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kembali pertanyaan dari jamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah doa anak soleh untuk orang tuanya yang anak ini dibuang sejak baru lahir akan diijabah Allah Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Ya, insyaallah. Karena hadis menyebutkan dalam bentuk umum, awwaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Tidak disebut di situ anaknya itu diperlakukan dengan baik atau disia-siakan, tidak. Selama dia anak soleh dan dia doakan kebaikan untuk orang tuanya, maka akan bermanfaat. Ya. Baik. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya Pak Ustaz, izin bertanya, kalau berjanji mau datang ke rumah teman misalnya Ustaz, tapi nggak bisa karena ada
halangan, apakah termasuk tidak menepati janji Pak Ustaz? Silakan. Kalau memang ada uzur, tentu tidak mengapa. Yang penting itu benar-benar uzur. Tinggal kita minta maaf saja kepada kawan kita. Apalagi sekarang Allah mudahkan untuk mengirim pesan, minta maaf. Jangan sampai dia menunggu-nunggu, kita nggak ada kejelasan gitu. Sementara dia bisa beraktivitas lain. Gara-gara menunggu kita, dia membatalkan aktivitasnya yang lain. Nah, jadi kita harus minta maaf, kabarkan segera bahwa kita memiliki uzur. Iya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ini pertanyaan terkait dengan anak yatim. Assalamualaikum Ustaz, jika ada saudara ipar yang meminjam uang atau harta kepada suami rahimahullah dalam jumlah besar, namun sampai sekarang tidak ada niatan untuk mengembalikan, sedangkan harta-harta tersebut milik anak-anak saya Ustaz, anak-anak yatim. Bagaimana Ustaz hukum di dalam agama Islam? Ya tentu itu termasuk dosa besar. Jangankan nggak ada niat mengembalikan, menunda-nunda pengembalian hutang padahal sudah mampu bayar, itu saja sudah termasuk zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar, yang menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Bagaimana lagi dengan yang tidak niat bayar sama sekali? Maka hendaklah dinasihati, bisa juga dimintai tolong mungkin orang tuanya atau siapa yang dia segani untuk menasihatinya. Tapi kalau misalkan orang berhutang kepada kita dan dia mau bayar namun dia masih sulit bayar, maka hendaklah kita memberi tangguh padanya, atau bahkan kita sedekahkan semuanya. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, kalau seseorang memiliki kesulitan, maka berikan tangguh sampai dia berkemudahan untuk membayar hutangnya. Andai kita melihat dia sangat kesulitan, kemudian kita anggap lunas saja buat dia, sedekah bagi dia, itu juga lebih baik. Iya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya, bolehkah kami menengok orang Nasrani yang sedang sakit dan mendoakan semoga cepat sembuh Ustaz? Boleh. Menjenguk orang kafir yang sakit itu boleh, karena berbuat baik kepada orang kafir dibolehkan dalam Islam dengan syarat. Perbuatan baik itu dalam masalah duniawi, bukan membantu ritual agama mereka atau perayaan-perayaan mereka, dan dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tapi hendaklah kita niatkan, ini lebih afdal lagi, kita niatkan kita menjenguknya untuk berusaha menyampaikan dakwah kepadanya agar dia mau masuk Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi, anak muda yang sedang sakit keras, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajaknya masuk Islam. Walhamdulillah, dia pun masuk Islam. Tidak lama dia wafat, dan Nabi SAW sangat gembira karena dia wafat sebagai Muslim, maka dia pasti masuk surga. Itu yang kita lakukan. Jadi bisa saja saat dia sakit, itu adalah kesempatan terakhir kita untuk mendakwahinya. Jangan sia-siakan. Iya. Baik, jazakallahu khair Ustaz.
Mohon izin lagi bertanya Ustadz, sebaiknya bersedekah kepada keluarga yang belum mengenal sunnah atau sedekah kepada teman-teman yang sedang belajar sunnah, Ustaz? Sebaiknya hal seperti ini nggak perlu dipertentangkan. Kita bisa bagi-bagi, dan dua-duanya ada maslahat. Yang belum kenal sunnah, dengan kita bersedekah kepadanya, maka mungkin membuat dia cinta kepada sunnah, mau mengikuti kita, mudah kita dakwahi. Itu maslahatnya. Ditambah lagi kalau keluarga, maka pahala sedekah lebih besar daripada yang bukan keluarga. Kalau dia sudah mengikuti sunnah, nah ini juga ada sisi pahala yang lebih besar, karena memberi kepada orang baik itu lebih diutamakan, dan juga mungkin lebih menguatkan dia dalam sunnah, karena dia merasa teman-temannya sesama ahlu sunnah memperhatikan dia. Apalagi dia baru belajar sunnah, ini perlu diberikan perhatian khusus. Kawan-kawan ahlu sunnah yang kesusahan juga perlu diberikan perhatian khusus. Tapi nggak harus dipertentangkan. Kapan kita memberi kepada keluarga sendiri, kapan memberi kepada orang lain, bisa kita berikan secara bergantian, atau kita bagi. Kalau mungkin dibagi dua, maka bagilah. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, ini pertanyaan berkaitan dengan poin yang ke-10 nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya ikut kajian-kajian sunnah tapi ikut juga kajian-kajian yang ustadznya maulidan dan yasinan Ustaz? Karena ustadz tersebut jamaahnya ribuannya Ustaz. Silakan Ustaz. Mengikuti kajian-kajian, baik menghadiri langsung maupun di media-media yang disampaikan oleh para ustadz yang melakukan bid'ah dan tidak mengikuti jalan sunnah dan para sahabat, ini dilarang di dalam syariat. Dilarang di dalam syariat. Banyak dalil yang melarang tentang ini. Bahkan disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya di surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Maksud mutasyabih di sini adalah yang belum jelas bagi banyak orang, sehingga mereka bisa gunakan dalil itu untuk menyesatkan mereka. Ibtigha'al fitnah, kata Allah, mereka menggunakan dalil-dalil itu untuk menyesatkan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mereka ingin membuat penakwilannya, maksudnya penakwilan yang baru yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada orang-orang seperti ini. Dia berceramah, berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi pemahamannya menyimpang. Padahal yang dia sampaikan Al-Qur'an dan hadis, namun tidak dia pahami seperti yang dipahami oleh para sahabat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari dalil yang mutasyabih, yaitu mereka menggunakan dalil tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jauhi mereka.
Jadi mendekat pun nggak boleh, apalagi dijadikan sebagai guru. Ini dilarang dalam syariat. Apalagi sampai menakwilkan sifat-sifat Allah atau menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Perhatikan ayat ini, kata Allah, tinggalkan mereka. Jangan malah didekati, dijadikan kawan dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Contoh yang menyimpang dalam nama Allah, dia beriman Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la yang maha tinggi, tapi dia tidak mengimani Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Dia mengatakan Allah tidak di mana-mana atau Allah di mana-mana. Kata Allah, tinggalkan orang seperti ini. Masih banyak lagi dalil-dalil yang melarang kita belajar dari orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah. Wallahu alam. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang yang belum diberikan keturunan, bagaimana jika dia berhenti ikhtiar karena meyakini semua sudah Allah tetapkan? Ustaz. Itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang segala sesuatu Allah yang menakdirkan, yang menetapkan. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita berusaha. Sebab Allah Tabaraka wa taala juga menakdirkan sebab dan akibat. Ada sebab maka ada akibat. Itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah berusaha. Usaha itu juga termasuk ibadah. Berarti semakin keras kita berusaha, semakin banyak ibadah kita. Jadi tidak tepat, itu salah paham terhadap takdir kalau kita berserah kepada takdir tanpa ada usaha. Padahal Allah juga menakdirkan sebab dan akibat, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas materi dan juga jawaban. Bisa bacakan dan insya Allah kita akan sampaikan kembali di pertemuan selanjutnya. Dari kami yang bertugas mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.